إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وزد وعظم على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عندما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwalah kita kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Lakukanlah segala kebaikannya dan yakinilah bahwasanya di situ terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi segala larangan-larangannya dan tancapkan di hati dan sanubari kita bahwasanya di situ terletak murka Allah, dan tatkala Allah murka, kesalahan, kehinaan dan keabesan yang akan muncul daripada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua ingin dan berandai-andai harapan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada satu amalan yang terkala insyaallah kita istiqamah kontinu mengamalkan beberapa amalan ini, insyaallah Allah akan berkahi umur kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah berkahi kesehatan kita. Di antaranya adalah as-sadaqah fil bukur, yaitu bersedekah di waktu pagi. Lakukanlah istiqamah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak kita memelak mata kita atau setelah azan subuh, yang pertama ditancapkan di hati kita adalah niat yang baik, dan kemudian tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengorbanan daripada kita adalah bersedekah sebisa kita. Sedekah itu macam-macam. Ada sedekah kepada para du'afa, sedekah kepada keluarga, sedekah kepada ayah dan bunda, dan ini yang paling afdal, sedekah kepada ulama atau hadiah kepada ulama, dan juga kepada amal-amal kebajikan dan amal-amal jariah. Apapun ia, yang penting setiap pagi usahakanlah, terutama anda para santri, kalian para santri yang bahagia di masa depan, janganlah kalian menjadi tangan yang medit, jangan tangan menjadi yang selalu menggenggamkan, tapi menjadilah tangan terbuka, jadilah tangan yang waman, jadilah tangan yang selalu berinfak. Maka yakinlah, insyaallah masa depanmu akan cerah, masa depanmu akan menjadi kebahagiaan, akan menjadi orang-orang yang sukses dalam urusan akhirat dan juga terutama juga urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan, niatkan setiap hari. Sedekah itu akan menghapus bala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fabashir tudfi ghadabar rabb." Sedekah yang kadang berbuat tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Artinya siapapun tidak mengetahui dari kita dan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah hal ini semampu kita. Tidak harus banyak, tapi yang tentunya kita mampu. Kita punya saldo di ATM kita mungkin ratusan juta, masa iya kita setiap hari tidak bisa mampu 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Kalau kalian para santri jangan banyak, jangan membebankan orang tua kalian, tapi kurangilah dari jajan kalian. Masuk ke tong-tong masjid, lihat kanan dan kirimu ada orang yang enggak mampu, jamin mereka makanan, jamin mereka untuk berjajan ataupun memberi kenikmatan kepada jasmani mereka. Itu hal penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang setiap harinya bersedekah insyaallah akan sehat. Dawu mardakum bisadaqah, kata Nabi Muhammad SAW. Obat sakit di antara kalian adalah sedekah. Itu dia bedanya di antara kita dengan mereka yang hidup di Arab, yang hidup di Yaman, yang hidup di tempat-tempat orang soleh. Kita di sini terkala sakit, mindset kita, pemikiran kita harus rumah sakit, harus ke dokter, harus mencari spesialis, harus dirawat. Tapi mereka ulama tidak. Yang pertama kali yang mereka bayangkan, kenapa kakiku sakit, kenapa otakku sakit, kenapa kepalaku sakit, kenapa kakiku, tanganku sakit, dadaku sakit, perutku sakit. Yang mereka pikirkan, dosa apa yang aku perbuat hari ini, sedekah apa yang belum
lakukan sehingga mereka cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dia mengingat sabda baginda Nabi Muhammad, obati orang yang sakit dengan antara kalian dengan sedekah. Maka langsung mengeluarkan sedekahnya. Jangan kita cari orang-orang yang jauh. Kita terkadang mampu berinfak kepada pesantren yang jauh, kepada habib yang jauh, kepada ulama yang jauh. Yang satu rumah dengan kita tidak pedulikan. Ibu kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita yang sekamar, kita tahu mereka nggak punya uang jajan. Kita tahu mereka telat bayar. Kita tahu mereka tidak punya apa yang kita senangkan seperti teman-teman yang lain. Tapi kita mikirkan kamar sebelah, kita mikirkan tetangga, kita mikirkan orang yang jauh. Al-ghurba fal qurba, kedekatan yang lebih dekat. Artinya, dahulukan yang lebih dekat, dahulukan yang serumah dengan kita. Kalau seandainya istri kita tidak mampu untuk memberikan kenikmatan kepada dia, berikan kepada istri kita. Kalau kebetulan anak kita, berikan kepada anak kita. Sebelum kita beraktivitas, dahulukanlah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah obat dari segala penyakit, murah rezeki yang tanpa dikira-kira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, al-sakhiyu la yadkhulul jannah wal bakhilu la yadkhulun nar, as-sakhiyu la yadkhulun nar wal bakhilu la yadkhulul jannah. Orang yang dermawan gak bakalan masuk neraka, dan orang yang medit dan selalu memiliki sifat kikir dan pelit, dia tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah, karena dia tidak melaksanakan hak-hak sesama. Hablum minallah mungkin dia benar, tapi hablum minan nasnya dia belum dilakukannya. Mari kita tradisikan hal yang seperti ini. Ada di depan kita masjid, ada di depan kita orang-orang yang tidak mampu, dahulukanlah hak-hak mereka dengan bertawassul dengan sedekah kita, bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, yang aku sakit berikan kesembuhan, yang aku miskin berikan kekayaan, yang aku susah berikan jalan keluar, yang aku sempit berikan jalan supaya luas untuk aku menjalani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang sakinah, kehidupan yang itminan, kehidupan yang tenang, yang membawa kedamaian dan ketentraman. Itulah yang kita inginkan. Tapi para hadirin hadirat rahimakumullah, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit kita untuk berbuat baik tanpa dilandasi hati yang salim, hati yang jernih. Karena otak kita yang ada di benak kita, 1 tambah 1 adalah 2, 10 tambah 100 berarti 110. Tapi tatkala kita mengukurnya dengan iman, mengukurnya dengan firman Allah, mengukurnya dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin terkadang nasib tidak ada yang tahu, hanya Allah yang memberikannya. Dan Allah sudah memberikan nasib kepada kita. Kata baginda Nabi Muhammad, fakullun muyassarun lima khuliqalah, seseorang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nasib masa depannya. Artinya, orang yang selalu berbuat baik maka masa depannya akan baik. Orang yang selalu sedekah dari masa dini, dia masa depannya akan menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya Allah, itulah harapan kami. Tanpa hidayahmu, taufikmu, sulit untuk menggapai hal itu ya Allah. Tapi inayah dan takdir baikmu, mudahlah bagi kami ya Rabbal Alamin. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan santri-santri kami, jamaah-jamaah kami, keluarga kami, dan orang-orang dekat kami ya Rabbal Alamin. Amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalam Allahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qail fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah
شريك له إماما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ما اتصلت به عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العطيات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات اكفي حاجاتنا يا الله ويا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله ويا ماحي الآثام والذنوب وعنا ما مضى من آثام وبقي الذنوب يا رب العالمين اللهم ارفع يا رب اللهم ارفع قدرنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم ارزقنا الصحة والعافية في أبداننا وعقولنا يا رب العالمين اللهم احفظنا يا الله وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وجميع أحبتنا وجميع أحبابنا يا رب العالمين احفظنا جميعا يا الله من البلاء والفتن ومما نكره يا رب ألهمنا الرشد يا الله أهلنا الرشد يا الله وفقنا يا رب العالمين وفقنا يا رب العالمين وفقنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العافية يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله